Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam dan tidak lupa kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang ini. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Pastinya tetap semangat ya. Kita harus semangat walaupun masih puasa, tapi tidak mengurutkan kita dalam menuntut ilmu ya. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk ketua kelas juga untuk langsung menyiapkan. Berdoa dimulai, berdoa selesai ya. Terlebih dahulu kita akan mengabsen anak-anak ya. Yang pertama ada Mas Ahmad Khairuddin, Mas Didi Hermanto, dan Mas Haris. Kayaknya kok berangkat semua ya. Sebenarnya berangkat. Oh nihil Pak. Ya nihil ya. Ya, kita langsung aja ya ke pembelajaran materi pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sedekah, hadiah, hibah, dan wakaf. Yang pertama, hadiah, hibah. Yang terakhir, wakaf. Adik-adik bisa membacanya di buku siswa ajar ya untuk lebih detailnya. Karena Bapak pada hari ini ada keperluan mendadak karena ada rapat di kabupaten. Ya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah adalah memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan benar mengharap ridho dari Allah SWT. Jadi sedekah itu diberikan kepada orang lain hanya untuk mengharap ridho dari Allah tanpa ada unsur paksaan. Apa sih hukumnya sedekah? Ada yang tahu? Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang selanjutnya, tata cara sedekah. Yang pertama, barang yang disedekahkan berupa uang, barang makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, waktunya bisa kapan saja, tempatnya di mana saja, diberikan pada siapa saja. Yang selanjutnya adalah ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya paksa-paksaan. Yang selanjutnya diutamakan untuk orang yang membutuhkan. Jadi itu yang dimaksud dalam tata cara bersedekah. Yang selanjutnya, manfaat sedekah. Manfaat sedekah itu ada banyak. Yang pertama, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana juga menambah umur. Yang kelima, memperoleh pahala yang mengalir terus akan dilapangkan rezekinya. Yang ketujuh, menghapus kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, itu manfaat sedekah. Betapa luar biasanya ketika kita sedekah, akan bisa melebur dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Yang selanjutnya ada poin hadiah. Hadiah adalah pemberian suatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat
menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama. Nah, itu yang dimaksud dengan hadiah. Adik-adik bisa membacanya lebih singkat di buku ajar ya. Nah, rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu satu orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Ketiga, adanya ijab dan kabul. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Selanjutnya, manfaat memberikan hadiah akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Jadi, seseorang yang akan diberikan hadiah pasti ada rasa semangat dalam mengerjakan sesuatu, kan ada optimisasi dalam dirinya untuk menargetkan suatu pencapaian tersebut. Yang kedua, akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji. Yang ketiga, terhindar dari sifat iri dan dengki. Itu dalam poin sedekah dan hadiah. Sampai sini apakah ada yang bisa ditanyakan dari poin sedekah dan hadiah? Pak, tidak ya. Untuk selanjutnya kita bahas yang poin hibah. Hibah adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan tanpa ada imbalan dan balasan apapun. Hukum hibah, ada yang tahu hukum hibah itu ada berapa? Oh, tidak tahu Pak? Langsung saja ya Pak. Ya, hukum hibah itu ada 3. Yang pertama itu wajib. Hibah yang diberikan seorang suami kepada anak dan istrinya itu wajib hukum hibahnya. Yang kedua, haram apabila harta yang dihibahkan ditarik kembali kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya, itu yang haram. Yang ketiga, makruh apabila hibah tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau terkandung maksud untuk memperoleh imbalan itu. Itu ketiga hukum hibah, itu ada 3, wajib, haram, makruh. Yang selanjutnya rukun dan syarat hibah. Yang pertama itu ada pelakunya, orang yang menghibahkan, orang yang menerima hibah. Yang kedua, barang atau harta. Harta itu sepenuhnya milik penghibah. Harta itu bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama. Yang ketiga, adanya ijab kabul. Kata memberi dan kata menerima dari pemberi hibah dan penerima hibah. Itu rukun dan syarat hibah. Anak-anak bisa mempelajarinya lebih singkat di buku ajar siswa ya. Langsung saja, manfaat orang yang memberi hibah. Yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan di dalam dirinya. Yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang keempat, akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu semata-mata titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat orang yang memberi hibah. Adik-adik bisa mempelajarinya lebih singkat di buku ajar. Yang selanjutnya kita masuk ke poin wakaf. Wakaf, apa sih yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau adhab sedang mencegah atau al-maknu. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Itu secara bahasa pengertian wakaf. Sedangkan menurut syar'i atau terminologi adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Itu pengertian wakaf secara bahasa dan terminologi atau istilah.
Yang selanjutnya, syarat orang yang menerima wakaf. Pertama, harus jelas penerimanya, harus jelas pengguna. Yang kedua, harus jelas penggunanya, yakni kebajikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat. Harta yang diwakafkan itu harus memenuhi kriteria. Nah, apa itu kriterianya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu adik-adik? Yang pertama, kriteria dari harta yang diwakafkan itu. Harta itu mestilah benda yang dapat diambil manfaatnya. Jadi harta yang diwakafkan itu harus ada manfaatnya yang dapat diambil. Yang kedua, harta yang diwakafkan pada penerima wakaf wujud waktu itu. Jadi harus satu waktu dalam penerimaan wakaf itu. Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan. Jadi harta yang diwakafkan itu bisa memberikan manfaat atau faedah yang berkepanjangan. Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarat. Yang kelima, harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas, dan jumlah. Jadi harta yang diwakafkan itu harus berupa wujudnya itu ada, begitu. Yang keenam, milik sempurna atau orang yang memberi wakaf. Jadi harta yang diwakafkan itu milik sempurna, tidak ada tanggungan dari orang lain. Ya. Hikmah wakaf. Yang pertama itu memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terputus. Jadi saat kita suatu saat akan wakaf itu, amalan ibadah kita itu tidak akan terputus walau sudah meninggal dunia, dan akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua, memupuk kepedulian sosial terhadap lembaga sosial yang membutuhkan dana atau orang lain yang lemah dalam memperoleh penghasilan. Yang ketiga, menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah. Yang keempat, memberi kesempatan kepada orang yang memiliki kekayaan itu beramal jariah yang lebih lama dimanfaatkan oleh lembaga atau orang lain. Nah, itu hikmah-hikmah wakaf dalam materi ini. Adik-adik bisa membacanya lebih detail di buku ajar ya. Nah, dari poin pertama sampai terakhir ini, apakah ada yang bisa ditanyakan? Oh, tidak Pak. Nah, berhubung waktunya sudah semakin siang ya, dan Bapak ada acara di luar, saya tugaskan kepada anak-anak untuk mengerjakan ada buku ajar halaman 133 ya, dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung bisa dikonsultasikan di WA Bapak ya. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nah, untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa akhir pembelajaran ya. Nah, untuk mengakhiri pada pembelajaran materi ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah ya. Semoga ilmu yang dapat kita petik pada pembelajaran materi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.